Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, sepengetahuan saya, Kalimantan Barat itu mayoritas Kristen. Tapi di daerah Singkawang ada satu mall di mana di mall ini ya semua karyawannya menggunakan kostum berbaur agama. Dan saudara dalam Tuhan, atas viralnya mall ini, ya Habib Kribo menyampaikan pesan yang cukup mengejutkan sekali. Dan saudara dalam Tuhan, tanpa berlama-lama, mari kita lihat videonya di video berikut ini. Ada nih berita lucu, ini akibat dari kebodohan cara beragama. Berita itu dari daerah Singkawang. Yang dikenal itu daerah mayoritas Tionghoa. Semestinya kita itu bisa menyesuaikan daerah setempat itu. Kalau daerah setempat itu mayoritasnya non-muslim atau apa, ya kita jangan sok merasa muslim, mau cari musuh, ya. Membaur aja lah. Gak usah mau tampil beda. Lah ini ada seseorang mempromosikan, ada supermarket apa, market apa, namanya Malsunah apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ya kaum muslimin ya dihormati Allah Ta'ala. Ini kita sekarang di Singkawang dan kita sekarang di sebuah mall namanya JV Early milik Pak Edi Early. Dan Masya Allah ini mall besar 7 lantai. Dan di sini Masya Allah ini pemiliknya adalah orang yang sudah mengenal salaf. Demikian juga Masya Allah karyawan luar biasa. Karena karyawan semuanya adalah, kalau wanita adalah bercadar. Demikian juga kalau yang laki-laki semuanya sunnah, cingkrang, kemudian jenggot. Dan itu mungkin termasuk mall pertama yang menerapkan sistem SOP seperti ini. Dan itu Masya Allah. Dan perlu sebagai tambahan juga bahwa cadar, kemudian juga syiar-syiar Islam, simbol-simbol Islam itu tidak akan menghalangi orang untuk bekerja dan berkarya. Sehingga jangan menjadikan cadar sebagai alasan orang untuk tidak berkarya, demikian juga jenggot dan cingkrang untuk tidak berkarya. Dulu para sahabat, wanita-wanita para sahabat mereka berkarya. Ada di antara mereka yang membantu mujahid dalam peperangan, ada di antara mereka juga yang wanita-wanita sama sahabat yang bekerja ke ladang, dan yang lainnya. Sehingga jangan beranggapan bahwa cadar adalah penghalang kita untuk berkarya. Berkarya dan Islam akan memberikan solusi dalam agama kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi bisnisnya beliau dan nanti mudah-mudahan berkembang di setiap kota, di setiap daerah nanti ada bisnis seperti ini, di mana ini akan memunculkan bagaimana Islam yang sejati di dalam kesan masyarakat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa ada Malsunah? Kan saya bingung lagi, ini agama apa lagi, Malsunah. Besok ada mal wajib gitu. Nah inilah, agama lagi dipakai. Mau tampil beda. Itu di Singkawang sampai 7 lantai, dia bilang di situ pemiliknya katanya sudah hijrah itu, sudah salafi kali, sudah jenggot kali. Dan dia jelaskan di situ pegawainya wanita semua sudah pakai cadar, dan yang laki sudah cingkrang, jenggot. Itu dianggap sudah surga itu. Sederhana begitu. Padahal jenggot itu tidak ada hubungannya dengan keagamaan. Dan jenggot itu baik-baik, tidak harus beragama Islam. Karena musuh Nabi dulu juga berjenggot. Emang jenggot pasti Tuhan ngasih jenggot itu ada manfaatnya. Tapi tidak perlu dimanfaatkan sampai, wah kalau sudah jenggot tuh masuk surga. Ini dikuasai umat Islam. Jadi waktu besok ada orang non enggak Islam pakai jenggot itu seperti mau digugat. Oh nggak boleh dong tuh. Di Amerika tuh gangster tuh semua berjenggot. Kalah jenggotnya Habib sini. Ada yang segini malah. Ada yang dikepang lagi. Itu tidak ada hubungan sama keagamaan jenggot. Dan itu celana cingkrang lagi. Itu jangan dibawa. Kalau di Arab itu celana cingkrang itu semuanya, yang dimaksud kalau untuk sholat. Nah di Arab itu kan kondisi wilayahnya beda. Jilbab itu juga untuk di sana. Itu jilbab pun juga tidak ada satu ayat mengatakan wajib, tidak ada di Al-Quran. Itu ayatnya adalah apa? Dianjurkan. Berarti apa? Bukan kewajiban. Dan hendaklah. Itu anjuran. Karena apa? Kalau diwajibkan, pasti di ujung ayatnya itu ada ancaman. Padahal di ayat situ apa? Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada ancaman apabila dilanggar. Ini dianggap sebagai identitas. Inilah Islam identitas. Islam apa ya? Mau tampil beda. Anda ini mau bisnis,
atau mau show. Nggak usah lah. Itu Nabi itu berdagang loh dulu. Nggak ada riwayat Nabi itu diskriminasi. Kalau ke warung dan ke warungnya orang Yahudi atau Nasrani, biar jauh umat Islam kita cari. Nggak ada. Baik, saudara Tuhan, sebelum kita lanjut, silahkan bantu channel ini berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan dengan cara tekan tombol subscribe, tekan tombol like yang ada di bawah, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Yuk, mari kita lanjut menyimak videonya. Karena Nasrani, Yahudi itu juga seiman dengan Islam. Sama-sama agama Tauhid, sama-sama rumpun Ibrahim. Dan ada ayatnya di Asyura 103 apa? Itu termasuk agama Tauhid. Supaya jangan pecah belah, suruh bersaudara kita. Ini mau tampil, mau Arab. Tuhan tuh ngasih muka itu kan suatu simbol identitas. Untuk supaya kita dikenali. Besok kalau kamu terima tamu pakai kerudung, tutupan, ke rumah kamu nggak tahu mukanya, nggak tahu jangan maling dia, kan bisa aja. Ada yang kejadian kemarin itu, masuk ke tempat bagian wanita, pakai cadar semua. Dia coli, dia lihat perempuan telanjang depan dia, ketahuan Hereh. Itu ternyata apa? Laki-laki. Nah ini nih mas, ini nih dari tadi saya di sini dia ngikutin saya mulu mas. Korban pun kemudian histeris saat melihat sosok yang memakai cadar ternyata seorang pria. Pasalnya korban sempat berganti baju di toilet tersebut dan diperhatikan oleh pelaku. Pria asal Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi ini diamankan karena ketahuan menyamar menjadi wanita dan mengikuti sholat dengan jamaah wanita lainnya. Pria nyaris diamuk warga karena kedapatan menyamar sebagai wanita. Saat menyamar, tersangka memakai cadar dan tinggal di rumah indekos khusus perempuan. Nurul alias Akbar merupakan residivis kasus pencurian tahun 2019 yang kemudian bebas bersyarat karena program asimilasi. Kali ini modus penyamarannya hanya untuk mencari pasangan kekasih pria. Dalam pengakuannya kepada polisi, ia sempat memikat seorang petugas sipir lapas dan calon anggota polisi. Secara kasat mata, Indratmoko mengenakan pakaian muslimah dan cadar, tetapi postur tubuhnya mencurigakan seperti pria. Faktur mengungkapkan pelaku sempat berfoto dan memeluk jemaah wanita di Masjid Agung Baitur Rahman. Pelaku bahkan sempat dicurigai mencuri sepeda motor milik jemaah masjid karena gerak-geriknya yang janggal. Copet wanita itu sengaja memakai cadar untuk menyamarkan aksinya. Video copet di Masjid Al-Jabar, Bandung yang berhasil diringkus petugas keamanan setempat viral di TikTok pada Sabtu 25 Februari. Lah, kan nggak mungkin agama itu menjadi jebakan. Jadi cadar itu nggak usah berlebihan, itu di Arab. Kayak kamu kalau naik mobil boleh, naik motor kenceng, cadar boleh, karena supaya nggak kelilipan boleh. Baik, saudara dalam Tuhan, jikalau saudara punya pendapat, punya komentar tentang video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Berikan komentar yang baik, yang positif, yang membangun, terutama komentar-komentar yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Itu tuh, tapi kalau di ruangan biasa nggak usah lah cadaran. Nggak usah lebih dari Arab daripada Arab. Arab aja sekarang semua udah mau telanjang. Tidak benar disyariatkan. Kalau Anda mau berdagang, jangan urusan sama agama. Nggak usah dipamerkan gitunya aja. Agama tuh nggak usah dipamerkan. Bagi saya orang yang memamerkan identitasnya itu apa? Orang sombong aja. Cukup agama itu apa? Antara saya sama Tuhan yang tahu. Nggak usah dipasang-pasang simbol supaya kita tampil beda. Ini kan Singkawang. Banyak non-muslim sana. Lah Anda mau untung enggak? Kita lihat pelajaran kemarin, 212, yang sok mau tampil beda. Alhamdulillah nih bangsa Indonesia ini sudah cerdas. Kita dilahirkan bukan karena kebencian agama. Kita sebelum ada agama, bangsa ini sudah punya persaudaraan. Sudah punya nurani. Nggak bunuh-bunuhan. Dan yang bisa menyatukan bahasa Indonesia sampai ini hari itu bisa berdamai itu budaya. Kultur dari luhur. Kalau agama nggak bisa menyatukan, karena berbeda-beda. Beda mazhab ini nggak ada. Makanya Nabi Muhammad itu, sekali lagi saya bilang, tidak pernah mendirikan negara agama. Kalau ada negara agama, goro-gorokan, bunuh-bunuhan. Ini ada gesekan agama ini, nggak bisa. Bukti lihat 212 di Jakarta. Begitu ramenya, bangkrut kan. Anda mau jual pakaian atau mau jual barang? Nggak perlu Anda mau jual nasi goreng harus tunjukkan pakaiannya. Kan tujuan Anda menjual nasi goreng, gimana bisa laku? Saya juga kadang-kadang maaf loh. Itu pakaian untuk diharap. Arab itu udaranya kering. Jadi orang nggak usah pakai deodoran. Itu nggak bau. Di sini nggak pas. Di sini sekalipun mandi deodoran, pakai baju hitam panjang, bau itu. Sampai kadang bingung lihat.
Kok nggak kebauan memang, Ki? Saya tahu, ada saudara saya dari Arab datang kemari. 2 hari, udah bau pengak tuh badannya. Disemprotin, kenapa? Iklim Indonesia itu nggak cocok. Ada deodoran. Kalau kamu di Arab nggak ada yang jual deodoran, nggak laku. Di Iran nggak laku jual deodoran. Kenapa? Udaranya kering. Jadi kamu nggak mandi, nggak pakai ketek, kamu nggak bau. Lah di sini beda. Dikasih parfum, tambah bau sengak. Baju hitam, sampai saya bayangin, itu suami apa nggak stres lihat sebenarnya begitu, jangan bareng. Terus ini kan udara, ngobrol kan jadi bau apa ya, bau abab lah, kainnya itu. Itu jadi kayak nggak ada kebersihan sama sekali. Nggak ada tutup cadar. Bagaimana Anda bersenyum sama orang? Kata senyum itu sedekah. Anda tutupin. Apa? Nggak benar. Besok Anda mau masuk ke negara orang, nggak bisa tertutup. Lah, nggak mungkin agama itu mempersulit. Makanya tadi saya bilang, orang tuh kalau beragama nggak pakai akalnya, bisa hancur nih agama. Bisa minus, hilang nilainya. Kecerdasan menjadikan agama itu terasa indah. Yang tadi ada ribut-ribut jenggot. Jenggot itu nggak terus mutlak wajib. Nggak Islam aja. Nabi Musa jenggotan. Yesus juga. Terus umat-umat sebelum, musuhnya Nabi juga. Musuh dan dekat Nabi itu. Jenggot di Arab. Kalau sini mungkin jadi Habib kali. Enggak ada ya. Bajingan. Sorban gede. Itu pakaian Arab. Lah ini. Indonesia loh. Maaf loh. Arab pesek ini. Mau lebih dari Arab. Aduh. Saya aja Arab aja tobatnya di sini. Ngapain pakai baju gitu? Ini mau jadi lebih Arab. Ini akibat beragama. Nggak pakai akal sehat. Ingat tuh. Bahasa Arab dan budaya Arab itu bukan agama. Makanya di Al-Quran di surat Ibrahim ayat 4 apa? Bahasanya aku tidak mengutus seorang Rasul pun menggunakan bahasa setempat supaya dipahami. Jadi bahasa Arab itu bukan bahasanya Tuhan. Nggak mungkin dong Nabi turun di Arab, Pak, kitab sucinya berbahasa Inggris. Nggak mungkin. Atau pakai bahasa Jawa, nggak mungkin. Pasti pakai bahasa Arab. Kalau nggak ngajak kursus dulu bahasa Arab dong. Andai kan Nabi Muhammad juga turun di Indonesia, pakai bahasa Jawa. Pakai belangkon, udahlah. Allah tuh nggak lihat pakaian Anda. Allah nggak lihat keturunan muka Anda. Apa yang dilihat sama Allah? Hati Anda. Buat apa jilbab semuanya? Tapi kalau hati Anda nggak benar, ini kayak tadi ini. Itu Islamnya begitu aja. Itu apa begitu? Dengan bangga. Saya lihat yang laki jenggotnya cuma 3 helai. Maaf ya, kayak kambing belum mandi gitu. Apa ini dipaksain panjang-panjang? Nggak usah lah. Perlu Anda berhias lah. Lama-lama kalau istri kamu juga lama-lama sumpek lihat suami gitu. Jenggot ada 10 lembar udah. Cukur aja lah. Saya cukur supaya rapi. Karena nggak harus berjenggot lah. Biarinlah orang-orang yang mau pakai apa ya, mau spesialis agama ya biarin aja lah. Nggak semua harus jenggot. Itulah jadi janganlah kita tuh membangun perbedaan. Agama itu bukan untuk memisahkan manusia. Oh, saya Islam, kamu Kristen, saya mau tujuan saya beda. Nggak usah, agama tuh enggak itu. Harusnya kalau emang agama itu dari Tuhan, benar-benar agama dari Tuhan, harusnya apa? Menyatukan semua manusia. Bukan hanya, saya hanya beragama untuk golongan saya sendiri. Di kotak-kotak. Ini enggak. Ini, Tuhan nih partainya PKS kali ya. Cuma mau nyenengin sama kadernya aja. Kan PKS kan gitu kan. Selain kadernya nggak diurusin. Jadi kalau Anda kadernya diurusin, itu PKS lah. Nah, dan saya kesian tadi sama Bapak itu, sama yang punya. Ini paling tahun depan bangkrut tutup. Oh, buka usaha, wah harus pakai cingkrang semua ini. Saya takut. Saya aja tiap hari kadang-kadang kalau mau jalan itu, maaf loh. Kalau ada orang berjenggot, ini jangan-jangan ini teroris apa? Lah apa begini Islam? Kan nggak benar. Kenapa? Oh enggak, kok saya dituduh teroris, kenapa kok diskriminasi Islam kok dibilang radikal? Lah emang yang ngebong-ngebong tuh nggak jenggotan? Kan jenggot semua. Anda salahkan terorisnya dong. Jangan salahkan ini. Saya kalau ada perempuan tuh pakai cadar, saya takut. Jangan Mbak Bom. Kan kita nggak tahu. Karena riwayatnya di mana-mana kan itu. Mereka, Anda yang melakukan. Jadi jangan suka menyalahkan orang lain. Koreksi diri Anda. Tidak ada Islam begitu. Bam-bom. Tidak ada Nabi mendahului bunuh orang. Nabi itu berperang kalau diserang orang. Kalau nggak diserang orang, nggak mungkin Nabi mulai. Satu nggak ada. Lah ini dikit-dikit jihad. Saya bingung nih lihat. Ini orang dari sini. Agama kok mempersulit. Celana cingkrang.
Tadi alhamdulillah celana ada cingkrang. Kok seperti tanah itu keimanan, rukun akidah. Kalau cingkrang tuh Tuhannya seneng. Emang Tuhan butuh celana Anda? Kan enggak. Ada lagi alhamdulillah sudah pakai cadar. Loh, dagang di warung kok pakai cadar ketutup. Ini kan bahaya. Yang tadi itu bisa disalahgunakan. Agama tuh harus perfect, nggak mungkin bertentangan dengan akal sehat. Kalau jika itu bertentangan dengan akal sehat, berarti apa? Salah menafsirkan agama. Mustahil sesuatu yang datang dari Tuhan itu bertentangan dengan akal sehat. Jadi kalau ada muatan agama itu yang memisahkan orang, atau menampilkan beda, atau merasa lebih hebat, atau merasa lebih mulia, itu berarti bukan dari Tuhan. Itu hanya dari kebodohan dia, atau apa ya? Dia mau merasa lebih mulia. Saya perhatikan jalan agama saat ini apa? Sudah nggak pakai real Tuhan. Pakai real nafsunya manusia. Jadi manusia berdalih. Ini nanti kalau saya nggak begini, nanti umat Islam ini nanti bisa berkurang nih. Jadi dia ngorek-ngoreksi sendiri. Nggak pakai jalur Tuhan. Nggak usah dipikiri. Akhirnya agama ini musuhan terus. Tadi saya sudah ada dialog di grup itu. Katanya 64% bangsa Indonesia ini masih menginginkan syariat beragama Islam. Saya sadari, emang ada itu. Kenapa? Mayoritas orang beragama di Indonesia ini, apapun agamanya, itu beragama boleh warisan dari orang tuanya. Tinggal di lingkungan Islamnya. Akhirnya apa? Yang kuat dari dia itu apa? Fanatik aja. Nggak pakai ilmu, dogma Islam yang dipahami. Jadi apa? Setiap kalau ditanya apa? Kepingin negara Islam. Saya pernah dulu begitu. Saya pernah mengalami itu, kondisi itu. Maunya apa? Harus pakai Islam. Pakai syariat Islam. Padahal nggak bisa. Dan Nabi nggak memaksa. Kesalahannya orang pakai syariat Islam itu apa? Memaksa apa? Bahwasanya Nabi Muhammad itu beragama Islam. Tidak ada nabi-nabi itu beragama. Kalau Nabi itu beragama, berarti apa? Tidak rahmatan lil alamin. Kenapa? Di bawah manusia ini banyak perbedaan agama. Bagaimana manusia bisa melihat Nabi itu sebagai representasi Tuhan? Kalau Nabi sudah ngasih merek, gue Islam, lu bukan, nggak bisa ke gue. Kan terputus. Semua Rasul itu nggak beragama. Cari satu riwayat Nabi, ada apa nggak? Nabi beragama Islam? Tidak ada. Lah di sini akhirnya apa? Menganggap Nabi itu beragama tentu. Terus juga lagi ada pikiran lagi apa? Nabi membuat negara Islam. Dan terus ada lagi pikiran apa? Selain hukum Tuhan, hukum Islam adalah kafir. Lah ini ada di manusia beragama semua ini. Mau levelnya apapun, mau sarjana ini semua, masih menganggap apa? Perlu syariat Islam. Padahal nggak ada itu syariat Islam. Di bawah-bawah Islam, nggak ada lah. Kita ini sudah punya Pancasila. Itu yang terbaik. Itu kalau saya lihat apa? Sejenis piagam Madinah yang Nabi pernah deklarasikan di Madinah. Tidak ada Nabi mendirikan negara agama. Dari piagam Madinah itu apa? Konstitusi yang adil, menaungi semua perbedaan agama pada saat itu di Mekah dan Madinah. Nabi berdiri di atas perbedaan, mengayomi dan tidak menghukumi. Nabi tidak pernah menghukumi Kristen. Nabi tidak pernah menghukumi orang Yahudi. Nabi tidak pernah menghukumi Sahabat, mengatakan dia apa? Sebagai aliran kafir. Tidak ada. Diterima di Al-Quran. Itulah, dan kita punya Pancasila. Sudahlah. Jangan kita ini mau beragama mau tampil beda. Beragama isinya mau bermusuhan aja. Kita ini sudah punya NKRI, jaga NKRI. Agama itu cukup di dalam hati lah. Gak usah kita keluarkan. Yang dulu saya pernah ngasih contoh permisalan agama itu sejenis kelamin. No. Nggak perlu saya ingin menunjukkan saya ini laki-laki. Maaf, saya keluarin kemaluan saya. Cukup saya simpan di celana. Saya nikmatin sendiri. Baik, dalam Tuhan itu videonya. Di video tadi kita boleh melihat di daerah Singkawang, Kalimantan Barat ada satu mall di mana dalam mall ini karyawannya menggunakan kostum salah satu agama di Indonesia ini, dan atas viralnya mall ini kita sudah mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan oleh Habib Kribo, dan semoga apa yang dia sampaikan tadi menjadi berkah bagi kita semua. Dan juga jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya supaya video ini menjadi berkat bagi banyak orang tentunya. Dan saudaraku dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.